Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khairu wa syarru bi masyiatillah la haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dapat menjalankan segala aktivitas dunia kita, sampai kita alhamdulillah tidak melupakan bahwa kita masih di dalam lingkup naungan payung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah dari segala bentuk nikmat, Allah akan senantiasa menjaga dan menambah nilai-nilai keluhuran dari akidah dan perbuatan yang kita jalankan dan dikuatkan serta mendapatkan perlindungan dari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita bersalawat kepada baginda, insyaallah kita menjadikan lisan kita bukti cinta, lisan kita mengalir kebaikan, lisan kita yang lalai diampuni dari kelalaian, diampuni dari dosa, dari kesia-siaan. Karena dengan sholawatlah keutamaan setiap hamba menjadikan Allah dan Rasulnya pun membalas sholawat hambanya. Mudah-mudahan dari ketulusan kita bersalawat kepada baginda menjadi alasan kita untuk dirindu dan dicinta oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan layak mendapat syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Ada sedikit pembahasan yang Al-Fakir ingin sampaikan tentang di dalam kitab Adabun Nafi'ah. Ada 6 poin. Ya, di dalam kitab tersebut mengatakan berisi nasihat atau tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, tentang bagaimana kesedihan. Waqala ba'dul hukama sittatu asya'a tanqusu khazan. Ada 6 hal yang dapat mengurangi kesedihan. Istima'u kalamil hukama. Yang pertama adalah mendengarkan nasihat orang-orang bijak. Yang kedua, wa muhadatsatul asdiqa. Berbincang dengan teman-teman. Itu bagian dari gimana kita bisa mengurangi kesedihan kita. Datang ke orang-orang soleh, ke orang-orang bijak. Itu salah satunya, ada teman-teman kita yang agak bijak, datengin. Itu mengurangi kesedihan kita. Yang ketiga, wal masyu fil khudrati. Berjalan di tempat-tempat yang hijau atau tadabbur alam. Kayak kita kalau lagi sedih kita jalan ke puncak. Gitu. Yang keempat, wal julusu alal ma'il jari. Duduk di dekat air yang mengalir. Ya, sungai, kali. Jangan comberan. Yang kelima, wa mururul ayyami. Untuk mengurangi satu kesedihan, ya ini berlalunya hari. Kita kalau udah lama-lama lupa kan, hilang sedihnya. Yang keenam, wa ta'assi bidawil masaib. Mengambil pelajaran dari orang-orang yang terkena musibah. Yang pertama apa tadi? Mendengarkan nasihatnya orang bijak. Kalau kita lagi dalam keadaan sedih, lagi dalam keadaan
sumpok. Ya, ini ulama mengingatkan kita untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, yaitu datang kepada orang-orang yang bijak. Jadi jangan kita bergaul sama, lagi sedih datengin orang-orang jahil, orang-orang yang ibadah kagak pernah, ngaji nggak pernah, boro-boro pendapatnya bagus, dirinya aja dia gak bisa pegang. Jangan didatengin orang yang kayak begitu. Kayak fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli ilmu, sama ahli dzikir. Kalau memang kita ada satu hal yang kita terjebak dari kejahilan kita, kebangetan sedih sama kerjaan, kebangetan sedih sama pasangan, kebangetan sedih sama musibah atau ujian hidup. Jangan, kalau orang kagak ada ilmunya, kagak ada pengalamannya, jangan ngedon sendirian. Bahaya. Akhirnya dapat meratapi nasib dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah dzalik. Kalau udah sampai ngeluh sama Sang Pencipta, maka tidak layak dia ada di atas muka bumi. Enggak layak. Apa yang dikeluhin sama Allah? Adanya dia sebagai manusia aja harus disyukuri. Gitu. Jadi nggak ada ruang untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan berdampak kepada masukan dari syaitaniyah, ya, sifat-sifat iblis, setan yang ada dalam jiwa. Kalau udah ngeluh, udah biang keladinya amal hilang itu gara-gara ngeluh. Capek juga ya rupanya jadi orang pengen bener gitu. Ngeluh. Karena dia lagi kesedih, lagi di apa namanya? Lagi ditimpa satu ujian. Ini kita kudu bisa memilah yang mana harus kita sikapi dengan diam atau kita datangi orang-orang yang mumpuni. Yang kedua, wa muhadatsatul asdiqa. Ya, berbincang dengan teman-teman. Kalau kita lagi ada kesedihan di rumah, ada kesumpakan, salah satu yang mengurangi, menghilangkan sih enggak, tapi ngurangin. Kita ketemu interaksi sama teman-teman, walaupun kita nggak cerita. Tapi ini menjadi bahan bahwa kita hidup itu nggak sendirian. Ada orang-orang di sekeliling kita, ada manusia-manusia yang masih menghargai kita sebagai teman, sebagai orang yang dikategorikan ini berharga lah. Kita masih dihormatin, dihargai. Datangi teman kita. Ya, sekali lagi, teman yang dikatakan teman adalah yang selalu mengingatkan kepada hal-hal yang bermanfaat, yang baik. Yang kalau kita lagi diuji, dia menghibur dengan kesabaran. Ya, yang kalau kita lagi bergembira, ya, dapat nikmat, dia bersyukur atas nikmat. Bukan kita datangi orang yang kalau kita punya nikmat, dia sedih. Ya, itu malah ada kedengkian. Yang ada ente curhat sama dia, disyukurin, mampus aja loh. Ngapa nggak dari kemarin gue denger cerita lu begini? Atau dibilang gua kata juga apa? Ya, jangan kawin sama dia, jangan beli barang ini, jangan kerja di situ, kan begitu. Malah kesedihan kita bukan jadi apa, mengurai, bukan jadi luntur, makin ditambahin gara-gara punya teman yang penuh dengan hasud. Salah siapa ente datengin? Gitu. Ya, ini berbincang dengan teman-teman artinya mengurangi, walaupun kita tidak membicarakan tentang kesedihan kita. Ya, kayak di sini udah tahu dah, kalau udah kumpulnya di sini tiap hari berarti beras udah kagak di rumah, dan udah kelihatan. Nih, ini romannya lagi miring-miring, jalannya udah ketahuan, lambungnya berat sama angin. Ya udah kelihatan orang kalau udah doyong, sering banget ngetok-ngetok rumah kita, ding dong, miss call kagak, ya pulsa kagak kan, HP kagak, akhirnya ketok-ketok aja, Assalamualaikum, ngapain? Lu gak kemana-mana? Enggak. Yang temennya lagi sedih, yang kitanya lagi nabung, ogah kemana-mana ceritanya nih, didatengin sama teman, udah ketahuan tuh, ya, orang-orang yang gitu tuh, entah dia lagi banyak masalah, lagi ada kesumpakan, entah dia juga lagi nyari hiburan, temenin, jangan ditinggalin, itu tanda berarti. Ya, asal
pergaulan kita sama dia tidak membuahkan kesia-siaan, bukan malah ngilangin kemanfaatan, malah makin lalai. Ada modelnya kalau kita didatengin temen nggak nyemangatin ibadah, ada hilang semangat ibadah. Yang tadinya kita sendirian di rumah sama anak ini, ada azan, ada qomat, kita karena nggak ada kesibukan, kita berangkat ke masjid. Giliran ada teman kita, coba hilang gitu semangat ibadahnya. Bukannya begitu. Kita boleh menghibur, kita tahu konsepnya, tapi aja. Gue lihat muka lu romannya sumpok nih. Ntar kita makan habis sholat, yuk jalan. Itu ajak jamaah. Ya, kita pernah ceritakan bahwa pernah ada satu kisah sahabat berbuat dosa, ya kan? Lalu berbuat dosa yang luar biasa karena melecehkan seorang pedagang wanita. Ya, kala itu lagi dagang, kan disekep, diapain aja. Sampai mengakui, ngadu sama Sayyidina Umar, aku udah apain aja dia, kecuali aku zinahi. Sampai segitunya, berarti diapain aja, udah segala bentuk dosa aku lakukan katanya, kecuali jima. Kita bisa bayangin dah, orang kalau lagi kalap nafsu. Apakah kau tahu, kata Sayyidina Umar, dia memiliki seorang suami? Iya, aku tahu. Aku tanyakan, tapi aku udah kalap kala itu. Aku minta ampun, aku pengen taubat. Gitu. Jadi Sayyidina Umar tuh udah bilang, wailah, udah celaka loh. Gua nggak tahu dah, tanya aja sama Nabi. Gitu. Saking ngikut gejolak marahnya ke bawah. Sayyidina Umar waktu diceritain, datang sama Nabi, nyeritain hal yang sama. Aku cegat satu pedagang, aku masukkan dalam rumah. Aku telah sadar ya Rasulullah, aku telah lakukan apapun kecuali jima. Ya, dosa apaan aja aku lakukan sama dia, kecuali menyetubuhinya. Ya udah, kata Nabi, kau habis ini kan komat, jalanlah, ambillah air wudhu, lalu sholat berjamaah. Waktu itu sholat asar. Itu kisah seorang sahabat yang punya dosa luar biasa. Datang sama Nabi, bukan diomelin, bukan apa, suruh sholat jamaah, sholat asar. Nah, di tengah-tengah setelah selesai, ya, Nabi diturunkan wahyu bahwa ayat membuktikan pengampunan bagi seorang yang bertaubat. Gitu. Diberikan pengampunan yang luar biasa sebab dia telah menjalankan sholat asar berjamaah. Makanya jangan nentengin sampai ayat itu dianggap khusus buat dia, padahal bukan khusus. Ya, Nabi mengatakan dalam salah satu kisah singkatnya bahwa itu ayat umum untuk semua umatku. Jadi merefleksikan aja lagi kisahnya. Kalau sebegitu hebatnya dosa seorang muslim, ketika dia kembali datang kepada Allah, diampuni semua dosanya. Apalagi dalam keadaan sholat berjamaah dan betul-betul bertobat, diampuni betulan. Aku khilaf, aku udah lupa dah gimana caranya ya Rasulullah. Itu. Nah, dia betul-betul malu dan berjanji tidak mau ulangi lagi. Sayyidina Umar sampai marah tuh waktu dia bilang, bukan ini, apakah ini ayat khusus untukku? Didorong sama Sayyidina Umar, sembarangan loh, ini untuk semuanya gitu. Nah, kita yang dengar kisah kayak begitu tuh harusnya semangat untuk ibadah berjamaah. Ya, kalau lagi waktu lenggang, kalau lagi libur, kan nggak ada alasan. Kalau lagi sibuk, bolehlah alasannya sibuk. Kalau lagi capek, bolehlah alasannya capek. Namun capek terus, masa sibuk terus? Itu jangan sia-siain. Ya, dosa yang segitu besarnya aja diampuni. Gitu. Apalagi kita yang tidak melakukan sebesar itu, lalu akan menjadi deposito baik untuk kita. Yang ketiga, wal masyi'u bil khudrati. Jadi berjalan ke tempat yang hijau. Bahasa gaulnya sekarang tadabbur alam. Kita nikmatin. Kalau emang sumpah di Jakarta pengen jalan ke puncak, melihat alam penciptaannya Allah yang luar biasa, luas samudra, ya, luas hamparan gunung, pohon yang gitu banyak.
Itu membuat kita tenang, hilang dari kesedihan. Tapi niatin ibadah, bukan niatin maksiat. Jalan ke puncak tuh, ntar juga ada yang bening-bening. Gitu aja. Lu mau nyari apaan? Mau ngilangin kesedihan apa nambahin dosa? Ntar pulang dari sana tambah sial lagi. Ya. Ini 6 hal yang mengurangi kesedihan ini, salah satunya adalah tadabbur alam. Ya, kita hidup tidak terkungkung oleh situasi masalah kita doang. Coba lihat alam yang begitu luas, hamparannya, ya, penciptaan Allah yang begitu kompleks tapi memiliki kesinambungan dan keindahan yang sepadan, tidak pernah berbenturan dari keindahan alam yang ada. Itu kita mikir situ, iya, masalah gua baru begini aja nggak seberapa. Akhirnya sedih jatuh berkurang. Ya, kita keluar ngeliatin di perjalanan, apalagi kalau ngeliat orang sambil jalan itu masalahnya lain-lain kan, kita perhatiin, ya Allah. Ya, menuju ke tempat yang memang untuk mengurangi kesedihan karena Allah dengan tadabbur alam yang kita niatin untuk ibadah, bertasbih atas kebesaran Allah, maka apa? Maka akan menjadi nilai-nilai ibadah. Ya, akan mengurangi kesedihan yang kita tadi ingin hilangkan. Bahkan Allah buka jalan ke ketenangan. Allah berikan jalan keluar yang tadinya ada kelihatannya buntu. Yang keempat adalah wal julusu alal ma'il jari. Ya, kita tahu air duduk di sungai yang mengalir itu juga ada gemericik air yang menenangkan jiwa kita. Ada aliran-aliran suara, ya, kalau ada gemericik air tuh rasanya beda gitu. Ada psikologi manusia itu, kadang kalau dia memejamkan mata lalu mendengarkan gemericik air itu ada ketenangan, sebagaimana kita waktu masuk ada di dalam rahim ibu kita, kan ada kekedapan, yang ada apa? Cuma gemericik air di dalam kandung rahim seorang ibu, memiliki ketenangan. Koneksinya hanya dia dengan ibunya atau dia dengan sang pencipta. Maka kita ketika lagi kesedihan datang, kita dengar hadir di tengah gemericik air yang kita singgahi, mengulas balik gitu, nostalgia lagi. Kayak kita masih ada di dalam rahim ibu kita, yang kala itu tidak pernah tahu ada masalah hidup. Mana tahu kita di dalam, kita keluar aja urusannya udah beres gitu kan, dimandiin, dicebok, udah jadi raja kala itu. Nah, ini bagian dari ulama memberikan jalan keluar bahwa ada ketenangan ketika kita melihat atau mendatangi aliran air, ya. Dan air juga salah satu sumber kehidupan. Ya, kita kalau melihat air bersih ngalir, enak, jernih rasanya, hati kita ikut ke bawah. Asal jangan ada kelainan apa mental, ada kelainan. Kalau sakit ayan kalau ngeliatin air, lah lu ngapa-ngapa ntar di jalan. Diri-dirian mau pergi ke kali, akhirnya ayan di pojokan lah, nggak ada yang tahu. Ini jangan, kita ngelihat ngukur diri. Lu mau kemana ya? Gue mau kali sana dah, pengen tenangin diri, hati-hati gitu kan. Harus ada informasi kalau kita mau pergi jauh, ya. Jangan mentang-mentang ada anjuran yang menenangkan, tapi kita nggak ngelihat kekurangan diri kita. Apalagi jauh, nggak ada informasi, nggak ada kabar, ya, ada kelainan mental atau ada kelainan kekurangan kesehatannya. Nah, ini bahaya, bukan malah tenang, malah nyusahin orang kan. Yang kelima adalah mururul ayyam. Kita kalau lagi sedih, kita coba berpikir bahwa itu akan berlalu. Ya, mururul ayyam ini akan hilangnya, berlalunya hari-hari. Yang kita tahu, masalah udah pasti ada. Setiap kita didatangi oleh satu problem, masalah hidup, masalah pergaulan, rumah tangga. Nah, kalau kita pengen cari jalan keluar yang kira-kira nggak bisa mengarunginya dalam 5 hal tadi, ya kan? Ya, ada yang salah satunya adalah dengan diam, tidak. Karena dengan diam bertafakur aja. Diam, kita bertasbih, kita nenangin diri, ingat kalimat-kalimat yang pernah kita dengar dari guru-guru kita. Ya Allah, hidup rupanya cuma menantikan apa? Menantikan hisab, ya, menantikan kematian. Semua akan berlalu.
Gitu. Ya kita tenangin diri dengan kita sendiri nggak apa-apa, tapi dengan cara mengenang kebaikan-kebaikan yang pernah kita lalui, nasihat-nasihat yang pernah kita dengar, apa-apa sendirian, dan kita yakin ini akan berlalu. Jadi punya mental kuat, mental baja, diapain aja itu kagak ada masalah, bakal lewat nanti, karena akan ada hisabnya. Ya, salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan innallaha la yu'adzibu habibahu walakin qad yabtalihi. Sesungguhnya Allah itu kalau udah sayang sama seorang hamba, dia tidak akan mengazabnya. Ya, kalau kita ahli ibadah, kita di tengah-tengah ada ujian yang membuat kita sedih, itu bukan tanda Allah lagi mengazab kita, Allah lagi mengazab hambanya. Kalau kita meyakini bahwa kita tidak berbuat dosa-dosa besar, kita tidak berbuat kemunafikan, kesyirikan, kita yakini aja bahwa Allah dalam kategori ini tengah menyayangiku. Itu. Kenapa? Karena memang Nabi mengatakan sesungguhnya Allah sedang menguji hambanya. Jadi itu bagian dari ujian, pengen naik derajat. Kalau kita lagi diuji berat, diuji rasanya keras dalam hidup, udah kita ingat aja, oh iya, baru begini, nggak seberapanya dari ujiannya para nabi, ya kan, ujiannya para salafus saleh, nggak ada masalah lah. Ya kita nggak kecil hati, kita berasa masih dalam perhatiannya Allah. Siapa yang nggak seneng kalau Allah ketika menyentuh kita dengan ujian, salah satu ya kesenangan yang dikabarkan adalah engkau menjadi kekasihnya. Siapa yang nggak senang coba? Kalau kita tahu bahwa ini adalah bagian yang mengundang cintanya Allah, pasti kita senang. Ada satu makalah yang mengatakan, kalaulah apa yang aku minta itu betul-betul membuatku bahagia, ya, apa yang aku berdoa di dalamnya Allah kabulkan, itu membuatku bahagia. Siapa yang nggak bahagia? Tapi makalah disempurnakan lagi. Tapi ketika aku berdoa dan tidak dikabulkan, aku jauh lebih bahagia. Kok bisa pas nggak dikabulin jauh lebih bahagia? Karena yang pertama itu adalah keinginanku, yang kedua adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita belajar hikmah dari bentuk pentadaburan kita dalam ibadah, dalam berdoa, nggak ada rasa sedihnya. Inna awliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang kalau kita mau dianggap kekasih Allah, Allah udah bilang, wali-walinya Allah, kasih-kekasihnya Allah itu nggak pernah ada rasa sedih, nggak pernah ada rasa duka, ya, nggak pernah ada rasa takut, nggak khawatir, nggak ada. Sedih, takut, khawatir, nggak ada. Maka kalau kita udah tahu kuncinya, terus ngapain kita sedih? Yang ada malah kita pengen umpetin kesedihan kita, takut orang lain tahu, yang kalau kesedihan itu mengundang apa kekhawatiran yang berlebihan. Oh lu lagi sakit ya? Siapa yang nyakitin lu? Oh lu lagi susah ya? Siapa yang nyusahin lu? Nah gitu. Mending apa? Diam, menyembunyikan kesedihan di dalam sirnya kita jauh lebih mulia. Karena kemuliaan seorang hamba itu ada di dalam bentuk syukur dalam keadaan apapun, ya, dalam situasi apapun. Itu kemuliaan yang agung, menyembunyikan kesedihan, menyembunyikan kesusahan, itu luar biasa. Ada derajatnya. Tapi kalau kelihatan beda lagi, berdarah, benjol, gimana kita ngumpetin? Happy-happy aja, nggak bisa juga. Kita lagi dizolimin, ya kita bela teman kita. Kita bela saudara, orang tua kita apalagi. Gitu. Walaupun dia bersembunyi, kewajiban orang yang mengetahui adalah membela. Tapi kalau kita ingin bersembunyi, nggak ada masalah. Bersembunyi dari ujian itu nggak ada masalah. Cuma kalau itu sudah terkuat ya di hadapan orang, maka orang yang mengetahui harus empati. Itu bentuk kepedulian. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kita nggak beriman kalau kita tidak mencintai seorang saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Coba gimana kalau kita lagi dimusuhin orang tahu, apa nggak dibelain? Kita pingin ada yang belain. Begitu juga kalau kita tahu ada yang menyakiti saudara kita, ya, bikin sedih, harus ada kepedulian.
Cuma kalau kita lagi diuji, bukan serta-merta jadi alasan untuk orang itu peduli sama kita. Diumbar-umbar mulu, gue lagi sedih nih, hajar no. Nggak begitu. Selagi masih handle, tahan diri. Pengen nggak dapat kemuliaan? Pengen nggak dapat martabat tinggi? Pengen nggak naik kelas? Gitu. Kita berpikirnya harus lebih bijak lagi. Kenapa? Orang terbentuk kebijaksanaan itu karena benturan keras dari kehidupan. Dia akan menjadi bijak. Ya. Tapi kalau orang nggak pernah ngerasa benturan hidup, nggak pernah ada rasa menahan diri, ya, terlatih dengan kesabaran, menguatkan zahir dan batin, tersenyum dalam keadaan sakit, nggak pernah latihan, ya, nggak bakal didatengin orang, didengerin nasihatnya, nggak bakal. Ada tandanya orang bijaksana, orang dewasa, karena dia udah matang dengan kehidupan. Ada. Nggak mungkin orang yang nggak pernah matang sama kehidupan bisa nasihatin orang, bisa bilangin orang, bisa nenangin orang, nggak mungkin. Pasti ada beban berat. Ya. Karena memang ujiannya yang paling berat bagi hamba Allah itu adalah para anbiya. Di dalam riwayat dikatakan itu. Fal amsal. Maka turun lagi kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, sampai kepada para ulama dan asatiz. Ujiannya itu begitu. Fal amsal itu serupa dan serupa. Nah, kita kalau ingin kategori tergolong menjadi ulama, kalau lagi diuji, udah ingatnya Allah aja udah. Ya, jadi itu akan menjadi berlalunya waktu. Ini ketika kita mengendalikan waktu dalam kesedihan, menghibur diri, berarti udah memiliki kemajuan. Nah, tenang aja, ntar udah lewat. Dan yang keenam tadi dikatakan adalah wat ta'assi bidzawil masaib. Kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang terkena musibah. Kalau kita lagi sedih, ke rumah sakit yuk. Jalan-jalan nengokin orang sakit. Kalau lagi sedih, ngeliatin orang yang lagi berduka. Datengin orang yang lagi kena musibah. Itu akan melunakkan kita punya perasaan yang lagi berat diuji. Kalau kita lagi susah kayaknya rezeki, aduh benar-benar melintir banget nih. Gue mau makan aja susah. Kita belum tentu sesusah yang kita pikir. Pas kita pergi ke tempat belahan mana, ya Allah, ada 3 hari kagak makan, cuma minum air doang. Ya, ada yang beberapa minggu belum pernah ketemu nasi, yang baru rebus-rebusan doang. Sampai apaan aja direbus, daun direbus, akar direbus, udah mirip-mirip zaman dulu dah. Saking dia menyembunyikan ya kelemahannya, kesedihannya. Ada orang-orang yang bertakwa begitu. Lalu kita di mana takwa kita? Di mana yang katanya kita udah sering ngaji, tahu apa? Tahu teori, paham banget kisah-kisahnya ulama di dalam acara-acara tablik. Tapi pas lagi diuji, paling kenceng kita punya tangisan. Sampai semua tetangga pada tahu, ya Allah, ngapa begini ya Allah, Masya Allah. Coba, paling kenceng teriakannya. Coba datangi orang-orang yang kena musibah di rumah sakit. Ya, kalau nggak bisa didatengin, lihat dah, sekarang kan gampang banget ya. Tinggal ngeliat aja postingan. Hayati bagaimana beban mereka. Dan rata-rata juga bukan sandiwara kok. Beneran. Ini zaman sekarang ada yang modelnya AI, ada yang modelnya sandiwara, ada yang beneran. Banyakan yang beneran. Sekarang nih, lihat Palestina, lihat Sudan. Itu bukan bohongan. Orang mau sandiwara dari gemuk sampai kurus. Dari hidup sampai mati. Dari utuh sampai jadi tengkorak. Mau sandiwara sampai begitunya. Kan enggak. Itu nyata, itu beneran. Coba kita berpikir, hayatin. Ya. Maka semua itu akan terasa ringan. Ya Allah, berat banget ujian saudara kita. Itu. Jadi sebetulnya nggak layak kita untuk bersedih. Ya. Kalau kita pantas dikatakan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen kan jadi kekasih Allah. Jadi kalau lagi diuji, happy aja, happy. Kan tandanya itu kan. Happy, alhamdulillah. Istri lagi benar-benar bikin kita kesel, senyumin aja. Wah, ada salah satu wali Allah yang ujiannya adalah istri. Ya kan? Ya kisah diangkatnya seorang akan bersabar sedemikian rupa akan sikap istrinya, ya, sampai orang satu kampung tuh bingung melihat bahwa dia adalah seorang guru, seorang terhormat, tapi di rumah habis dihina-hina sama bininya.
Sampai satu saat, Al-Fakir lupa namanya, ditemui dia di hutan. Ya, tahu apa karomahnya? Ini walinya Allah. Macan ketika datang singgah diajak ngobrol. Macan datang bukan mau nerekam, diajak dialog. Pergi dia. Ini murid nih ngelihat, ya Allah, guru, begitu kami melihat karomahmu di tengah hutan, dapat menundukkan seekor harimau. Tapi kenapa engkau diam ketika istrimu di rumahmu menghardikmu, memakimu, ya kan? Apa gerangan yang membuat kau bertahan, wahai guru? Itu kisah fenomena banget itu. Ya, diangkatnya jadi wali sebab kesabaran dia atas sikap istrinya. Ketahuilah, wahai muridku, aku berpikir bertahan itu bukan karena aku lemah. Ketika aku tinggalkan, bagaimana nasibnya dia bersama lelaki lain? Bayangin, panjang pikirannya. Belum tentu orang bersabar akan sikapnya. Maka diutuslah oleh Allah aku sebagai suaminya. Kalaulah memang ini yang membuat dia bisa hidup berkeluarga, biarlah aku yang menikmatinya. Dia bilang, andai kata ku ceraikan, bukan gak bisa, tapi apa nasibnya coba? Bagaimana nasibnya ketika berganti dengan lelaki lain? Dan tabiat, tahu gak? Tabiat orang gak bisa berubah. Udah wangkeng ilmunya juga udah enggak, ngaji gak mau, bakal begitu terus. Pindah laki lain juga bakal begitu dia. Kalau kita diuji di rumah dengan satu karakter yang sulit untuk berubah, ingat aja kisah ini. Dihadirkan oleh Allah ya untuk menjadi ibadahku. Kisah menarik itu. Bayangin, di rumah dia diem aja, dia apa-apain. Di hutan dia bisa nundukin harimau. Ya. Karena dengan karomah dia bersabar atas pasangannya, ya, membuat Allah angkat derajatnya. Tapi dengan alasan, bukan kita jadiin apa? Jadiin dalil. Gua diapain aja mau bini gua? Enggak. Kasih kabar, kasih tahu. Kalau kita bisa, zaman sekarang beda sama zaman dulu. Ya, ini kalau ada kejadian di tengah-tengah kita yang nggak bisa lari dari situasi itu, ada rujukannya. Ya, tapi kalau masih bisa kita tanganin, didik, karena itu adalah tugas kita sebagai suami. Jangan kita jadiin kiblat. Bener nih, benar-benar cocok nih, mendingan gua lemah. Nggak boleh. Kita ini pemimpin. Beliau ada alasannya, gitu, ya, paham ya? Jadi nggak ada kesedihan sebetulnya kalau kita tahu ilmunya, nggak ada nestapa kalau kita paham rumusnya. Itu, insya Allah kalau Allah jadikan kita kekasihnya, semua akan indah, terutama indah pada waktunya. Waktu kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik rasa yang menguji dengan rasa kesedihan. Dia akan gantikan dengan rasa kesenangan. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan, sampai kita melupakan rasa sulit dari ujian itu. Lupa, karena senangnya kita menghadap Allah dengan kebahagiaan. Wabasyiris shabirin. Katakan, kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sampai lupa. Lupa kalau kita ini pernah diuji. Kenapa bisa begitu? Karena kesenangan yang Allah berikan begitu besar. Ya, kita kalau pengen dapat lagi sedih nih, aduh ini alamat bakal dapat nih kebahagiaan gitu. Nah, begini bayarannya, pasti mahal nih bayarannya. Ya, jadi jadiin rumus aja. Ilmu itu menghibur kita. Lagi-lagi kebijaksanaan adalah untuk mendewasakan kita. Kebijaksanaan tumbuh karena kita dapat mengendalikan apa-apa yang berat di dalam jalannya hidup kita. Mudah-mudahan dari pembahasan singkat ini ada manfaatnya dan menjadikan kita semakin lebih mawas diri lagi, semakin kita dewasa dari kehidupan yang harusnya kita lalui dan kita nikmati dengan rasa syukur dan bahagia. Amin ya rabbal alamin.